Zaman sekarang, laptop Ryzen 7 itu harganya mulai terjangkau. Bahkan, kita bisa dapetin di harga start 7 jutaan. Ini dia laptop Ryzen 7 terbaik mulai harga 7 jutaan aja. Yuk kita simak. Yo guys, Ragadget bersama Rahkrisan di sini, dan kali ini kita akan spesifik ngebahas dan memberikan rekomendasi laptop terbaik Ryzen 7 yang bisa dibeli di pasar Indonesia saat ini. Pilihan laptopnya ini cukup beragam ya, mulai 7 jutaan kita udah bisa mendapatkan laptop Ryzen 7 yang ada nih yang cocok untuk produktivitas, ada juga nanti yang cocok untuk bermain game. Dan dua jenis laptop itu ya, baik yang produktif maupun yang main game, itu bisa kita dapatkan di harga 7 jutaan aja. So pastikan kalian simak videonya ya, biar kalian bisa mendapatkan atau menimbang dengan matang sebelum memutuskan membeli laptop yang kita rekomendasikan. Subscribe juga channelnya Ragadget kalau kalian ingin dapatkan rekomendasi menarik lainnya. Oke, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Boom. Laptop AMD Ryzen 7 terbaik di September 2025 yang pertama adalah Axio Hype 7 AMD X8. Buat kamu yang pengen laptop paket lengkap ya, bisa editing, bisa buat kerja, dan juga bisa buat gaming, laptop ini adalah salah satu yang kita rekomendasikan. Mulai dari performanya, laptop ini udah dibekali CPU kencang AMD Ryzen 7 6800H dengan grafis AMD Radeon 680M. RAM-nya sendiri dia udah dual channel 16GB DDR5 4800 MHz, dan dia udah pakai SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Bahkan kalau kita cek kemampuan CPU-nya, laptop ini harusnya bisa bersaing lah dengan laptop-laptop yang harganya bahkan di 8-10 jutaan kalau kita ngeliat berdasarkan hasil dari Cinebench R23. GPU-nya juga oke, karena dia bisa ngasih source Geekbench yang mendekati, bahkan ya ini udah mendekati GTX 1050 Ti versi mobile. Otomatis Hype 7 ini jadi mumpuni buat ngelibas semua kebutuhan dan juga pekerjaan kalian, mulai dari multitasking atau ngedit video, 3D rendering, bahkan main game pun itu udah bisa dilibas guys. Game AAA bisa lah, yang penting di settingan rata kiri. Main Shadow of Tomb Raider bisa dapat 51 fps di Full HD Low, Wukong bisa dapat 40 fps, bahkan Cyberpunk nih dia bisa dapetin di 68 fps. Nice. Axio Hype 7 AMD X8 hadir dengan layar 14 inch IPS WUSGA alias Full HD Plus dengan 63% sRGB. Secara speknya sendiri sih emang gacor ya buat kebutuhan editing. Cuman layarnya ini kalau buat kebutuhan editing profesional yang perlu color grading lalala gitu, sayangnya masih belum oke karena dia belum 100% sRGB. So buat kebutuhan editing profesional ya better pakai monitor yang udah 100% sRGB. Menariknya, laptop ini enteng banget cuy. Cuma 1,34 kg dengan tebal di 1,73 cm. Baterainya juga udah lumayan awet lah ya, dengan kapasitas di 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian standar. Terakhir, portnya ini udah lengkap dan juga udah kekinian. Bisa cek di sini, di speknya. Laptop AMD Ryzen 7 yang kedua adalah Advan PIX World. Buat kamu yang lagi mengincar laptop gaming ya, yang kebutuhannya adalah bermain game, tapi budgetnya mentok di 7 jutaan, tenang aja guys, ini kita punya satu laptop yang menarik. Speknya mirip-mirip dengan si Axio Hype 7 AMD X8. Mulai dari CPU-nya, dia sama-sama pakai Ryzen 7 6800H dengan grafis AMD Radeon 680M, RAM-nya 16GB DDR5 dual channel, dan sudah menggunakan SSD 512GB NVMe Gen 4. Lah, kalau speknya sama, berarti bagusan mana dong sama Axio tadi? Well, sebenarnya sama-sama bagus ya, tergantung kebutuhan kalian. Kalau lebih ke produktivitas dan pengen laptop yang ringan ya ambil Axio tadi. Tapi kalau kalian lebih ke hardcore gaming ya, pengen performa maksimal buat bermain game, si Advan ini tentu lebih kita rekomendasikan. Soalnya dia udah menggunakan chassis atau body laptop gaming. Jadi tentunya untuk manajemen suhu bakalan lebih oke dibandingkan Axio.
Kami memang belum pernah ngetes ataupun nyoba main game langsung di laptop ini ya. Cuman kalau kita ngelihat review dari YouTuber-YouTuber lain, Pixwar ini udah lancar kok buat mainin game AAA seperti Hogwarts Legacy, GTA 5, Black Myth Wukong, sampai Forza Horizon 5. Buat editing video VLC juga udah lancar ya tentunya. Kalau mau ngedit 4K juga bisa aja sih, tapi paling nanti previewnya agak nge-lag dikit lah ya. Ya masih bisa lah, at least bisa ditoleransi sih harusnya. Geser ke layar, Advan Pixwar membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Ya layar ini cukup lega lah, tapi masih kurang kalau kita gunakan buat gaming maupun editing profesional. Apalagi brandingnya Advan ini laptop gaming. Tapi kok refresh rate-nya 60 Hz gitu, saya tidak paham. Cuman kalau buat keseharian dan hiburan mah ini udah aman banget. Bobot laptop ini juga lumayan berat guys, di 1,95 kg dengan tebal di 1,87 cm. Baterainya sendiri sebenarnya termasuk yang paling boros di list kali ini ya, tapi sebenarnya lumayan bisa kita wajarkan karena dia memang dikeber buat performa bermain game, alias ya standarnya laptop gaming lah. Tapi untungnya, opsi upgrade-nya ini masih lengkap. Ada 2 slot RAM dan 1 slot SSD M.2 yang bisa kita ganti. Portnya juga udah kekinian ya, bisa cek aja listnya di sini, portnya. Laptop AMD Ryzen 7 terbaik yang ketiga adalah Asus TUF A15 FA506NCR. Laptop gaming harga 11-13 jutaan yang paling laris di Shopee saat ini. Siapa lagi kalau bukan laptop andalan dan favorit semua umat manusia di Indonesia ya, yaitu Asus TUF. Selain karena brandnya yang udah dipercaya, spek yang ditawarkan juga banyak yang suka. CPU-nya pakai AMD Ryzen 7 7435HS dengan SSD 512GB NVMe Gen 4, RAM-nya ini 16GB DDR4 dual channel, hingga grafis Nvidia GeForce RTX 3050 4GB GDDR6. Meskipun VRAM-nya ini agak pas-pasan ya di 4GB yang notabene sebenarnya agak kurang di harga segini, tapi untuk kebutuhan main game AAA masih bisa lah ya, bisa lancar dengan settingan yang disesuaikan. Buktinya dipakai mainin game kayak Black Myth Wukong di Full HD dengan settingan low masih bisa tembus sekitar 57 fps. Cyberpunk Full HD di settingan medium bisa tembus 50 fps dan Ghost of Tsushima bisa dapetin 48 fps di Full HD medium. Kalau mau dipakai buat kerja, ngedit video ataupun yang multitasking gitu, tentu ini adalah sebuah spek yang udah bisa kita andalkan. Ngomongin soal layar, Asus TUF A15 membawa layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB dan 144Hz refresh rate. Layarnya ini sebenarnya udah nyaman ya buat kebutuhan harian karena dia punya ukuran yang cukup lega dan udah punya refresh rate yang oke juga buat bermain game. Cuman kalau untuk kebutuhan editing profesional lagi-lagi belum cocok guys. Karena ya dia belum 100% sRGB. Masuk ke sisi ergonomis, laptop ini punya bodi dan desain yang terlihat gagah dan kece banget. Nggak heran laptop ini jadi laris manis di pasar e-commerce-nya Shopee. Karena ya kalau kita ngeliat desainnya sih wajar sih orang langsung kepincut. Bobotnya sendiri sih agak berat ya, di 2,3 kg dengan tebal di 2,28 cm. Terus masalah baterai sendiri sih juga ngepas aja di 48 hours yang bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian. Terakhir, portnya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop AMD Ryzen 7 selanjutnya adalah Lenovo Legion 15 ARP9. Buat kamu, para kreator nih yang editor profesional ataupun desainer atau fotografer yang perlu laptop oke buat ngedit budgetnya di 14 jutaan, ini tentu salah satu pilihan yang nggak boleh dilewatkan. Layarnya sendiri udah 100% sRGB dengan 144Hz refresh rate yang mana udah enak buat game kompetitif sekaligus pekerjaan kreatif. Terus performanya juga ini jadi primadona ya karena dia udah menggunakan Ryzen 7 7435HS dengan RAM 12GB DDR5 4800 MHz single channel dan SSD-nya ini udah 512GB NVMe Gen 4. Oh ya, grafisnya ini juga oke banget karena dia udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 6GB GDDR6.
Gak cuma itu guys, grafisnya ini anti sunat-sunat ya, karena TGP-nya udah maksimal, bahkan bisa tembus 115 watt kalau kita pakai buat main game dengan colokan atau kondisi ngecas. Alhasil buat kebutuhan grafis dan gaming juga bakalan makin kencang. God of War bisa dapat 68 fps di Full HD High, Assassin's Creed Shadow bisa tembus 49 fps di Full HD Medium, dan Spider-Man 2 bisa di 59 fps di settingan Full HD Medium. Buat tes lengkapnya kalian bisa main aja ke channel Steel Gamer HG ya, karena di sana diulas dengan sangat lengkap dan tentunya ini sangat membantu. Ya lumayan sih buat tahu lah ya gimana performa gaming dari laptop ini. Oh ya, ada satu catatan nih ya, FPS tersebut bisa didapetin kalau kita udah upgrade RAM-nya menjadi dual channel. So ya, perlu nabung dikit lagi lah biar bisa kebeli RAM-nya. Sayangnya laptop ini tidak OFC friendly karena bobotnya cukup berat di 2,38 kg dengan tebal di 2,23 cm. Namanya juga laptop gaming lah ya, jadi lumayan wajar lah Pak. Kapasitas baterainya sendiri di 60 Wh yang juga tahannya nggak terlalu lama ya, cuma 3 jam aja. Untung untuk port dan juga opsi upgrade-nya ini udah tergolong lengkap. Laptop AMD Ryzen 7 terbaik September 2025 yang terakhir adalah Asus VivoBook S14 OLED M5406UA. Ini adalah laptop yang cocok banget buat kamu yang suka produktivitas dan mostly orangnya juga pekerjaannya kreatif gitu dan mobilitasnya tinggi karena dia punya performa yang oke, layar yang oke, dan juga beratnya tentu jauh lebih ringan daripada laptop gaming. Pertama, laptop ini tentunya udah pakai layar OLED WUSGA 100% DCI-P3. Definisi layar yang sangat-sangat membanyakan mata, terutama buat para kreator profesional yang perlu banget yang namanya akurasi warna gitu dan kualitas suatu layar. Nah ini bisa dibilang salah satu yang paling oke lah. Kedua, laptop ini enteng banget guys, cuma 1,3 kg dengan tebal di 1,6 cm. Jadi kalau mau WebC dimanapun aman ya. Kalian mau WebC di mana tuh? Kalau di Bali tuh biasanya di pantai atau enggak di coffee shop yang paling basic, itu tentunya udah aman banget, udah jos banget pakai laptop ini. Selain layarnya yang mantap dan bodinya yang tipis, speknya ini juga nggak kaleng-kaleng. Dia udah menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS, CPU terkencang di kelas Ultrabook yang dipadukan dengan AMD Radeon Graphics, RAM 16GB LPDDR5X 7500 MHz, ini kencang banget ya, dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi spek yang udah oke ya buat beberapa kebutuhan kayak multitasking, ngedit-ngedit video di Premiere Pro ataupun CapCut, atau kalau kalian adalah seorang mobile designer UI UX gitu pakai Figma, tentu ini juga udah oke banget. Gaming bisa nggak sih bang? Ya bisa-bisa aja, asalkan game-game yang masih tergolong ringan ya, kayak Valorant, CS2, Dota 2, sampai GTA 5. Baterainya juga nggak tanggung-tanggung, dia punya kapasitas badak di 75 Wh yang bisa tahan sekitar 11-12 jam pemakaian. Bisa lah ya, seharian UFC ala-ala tanpa harus nempel tembok gitu buat cari colokan mulu. Untuk portnya sebenarnya udah cukup lengkap ya dan tergolong up to date juga, cuman ada sayangnya nih. RAM-nya sendiri dia udah mentok guys, jadi udah nggak bisa kita upgrade lagi. So pastikan kalian udah oke dengan kapasitas RAM yang sebenarnya not bad lah, udah cukup gede juga. Cuman lagi-lagi dia nggak bisa di-upgrade. Tapi tenang, untuk SSD-nya masih bisa kita upgrade dengan cara mengganti SSD bawaannya. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 7 yang bisa kita rekomendasikan di bulan September sampai mungkin Oktober 2025. Dan seperti biasa, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping yang ada di pojok kanan bawah video, atau enggak di deskripsi video juga bisa kalian lihat. Dan di sana juga udah sekalian ada harga terupdate dari kelima laptop tadi. So pastikan kalian lihat di sana dan coba diklik aja, karena biasanya di dalam aplikasinya Shopee harganya bisa jadi lebih murah lagi berkat adanya promo-promo spesial. Apalagi ngomongin 99 kan bentar lagi ada nih, jadi coba dicek aja ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Kalau kalian masih punya masukan ataupun pertanyaan seputar laptop ini atau laptopnya Ryzen 7 atau apapun seputar rekomendasi laptop dan tablet, silahkan drop juga di kolom komentar.
Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan ketemu di video selanjutnya. Puh.